Bisa kita lanjutkan segmen berikutnya tentang ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejati DKI ini sendiri, dikaitkan dengan kepemimpinan yang saat ini tengah berjalan. Bisa dilanjutkan, Pak? Ya, kembali ke ekspektasi masyarakat tadi. Sangat kami pahami, sangat kami sadari ketika masyarakat berharap bahwa bagaimana Indonesia, Jakarta khususnya, betul-betul bebas dari korupsi. Kami mengembangkan pola di Kejati DKI jajaran ini bahwa penanganan perkara ini tuntas. Artinya, kami mempunyai ilustrasi bahwa efek jera itu timbul bukan karena hanya hukuman yang berat, tapi penuntasan penanganan perkara itu juga saya harapkan menjadi salah satu jalan supaya pelaku atau kejahatan masyarakat jera terhadap melakukan tindak kejahatan korupsi. Yang saya katakan tuntas bahwa ada prinsip siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang sedang kita tangani, itu kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika yang bersangkutan mempunyai nilai wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, akan kami lakukan penuntutan untuk dia. Siapapun yang terlibat pokoknya. Contoh yang kami tangani perkara-perkara yang kemarin, bahwa misalnya kasus light trap, pengadaan light trap di pertanian. Ini tersangkanya sampai mencapai 15 orang. 15 orang. Ini membuktikan bahwa memang tindak pidana korupsi ini tidak mungkin dilakukan oleh seseorang saja. Kalaupun ada, sangat jarang. Kita buktikan bahwa siapapun yang terlibat dalam para tindak pidana korupsi jangan harap lolos dari jeratan hukum. Contoh itu. Kami kan secara bertahap akan kami selesaikan. Siapapun akan kami kembangkan ketika dia memenuhi syarat untuk yang tersangka, kami jadikan tersangka. Kemudian ketika dia memenuhi syarat untuk diminta pertanggungjawaban, kami akan penuntutan. Jadi tidak melihat siapa itu orangnya, Pak? Tidak ada itu. Ini kan berarti memang penanganan perkara tindak pidana korupsi tuntas. Kalau penyakit, mengobati penyakit secara tanggung, tidak ke akar-akarnya, nah, kemudian penyakit itu akan muncul kembali. Ini yang kedua, konsep bagaimana yang dikembangkan supaya bisa memenuhi harapan masyarakat tentang pemberantasan tindak korupsi untuk wilayah DKI Jakarta ini. Yang ketiga juga sebetulnya kepentingan organisasi kami dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Saya tanamkan untuk DKI Jakarta dan jajaran dengan pola perencanaan, kemudian pola tuntas. Yang ketiga adalah beban lembaga, instansi. Jangan sampai ada tunggakan yang ada pada kita. Kita harus memproses sampai tuntas. Jadi harapannya dengan perencanaan yang matang ketika kita melakukan penanganan perkara, kemudian dengan kesepakatan bahwa penanganan perkara harus tuntas dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, kemudian untuk kepada instansi supaya tidak ada tunggakan perkara tidak pidana korupsi ini, ya tentu harapan kami adalah bagaimana trust masyarakat kepada kejaksaan untuk wilayah DKI kepada Kejati DKI Jakarta dan seluruh kejari di DKI Jakarta bangkit, masyarakat percaya kepada kami. Namun demikian, saya yakin dengan yang akan kami lakukan dan yang telah kami lakukan, masyarakat mendukung kami, kemudian masyarakat juga menilai kinerja kami. Kalaupun nanti ada kekurangan, ada kelemahan, kami selalu akan berupaya bagaimana mengatasi kekurangan.
kita harus banyak belajar bagaimana kelemahan kita bisa diatasin. Sehingga memang nanti ketika berbicara ansih penegakan hukum, itu membawa kemanfaatan kepada masyarakat. Kalau sudah mempunyai rasa manfaat, berarti itulah titik terang bahwa penegakan hukum ada keberhasilan. Artinya tujuan keadilan yang jadi tujuan hukum keadilan itu tercapai, Pak ya? Iya, jadi begini, yang namanya menegakkan hukum, yang kita capai adalah untuk keadilan. Kemudian, memang untuk mencapai keadilan, ranahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di situ ada sisi kepastian hukum yang juga harus kita capai. Oke, baik Pak, kita break sejenak untuk segmen berikutnya.